Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Asriana SEMAKAK dengan NIDN 0913019401. Saya merupakan salah satu dosen akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, Makassar. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pengajaran yang saya anut dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil setiap mahasiswa yang ada pada semester 2, di mana ada bobot SKS yaitu 3 SKS. Baiklah, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pengajaran yang saya terapkan. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ialah mata kuliah yang mempelajari bagaimana teknologi informasi, proses bisnis, dan bagaimana akuntansi diintegrasikan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan setiap mahasiswa dapat dan mampu untuk memahami konsep dasar sistem informasi akuntansi dan instrumen dasarnya. Mahasiswa juga mampu menjelaskan hubungan antara proses bisnis dan siklus pendapatan, pengeluaran, dan siklus produksi, serta mampu menggunakan teknologi informasi dalam pengolahan data akuntansi. Untuk bisa mencapai semua kemampuan tersebut, maka mahasiswa diberikan topik pembelajaran yang dijabarkan atau dijelaskan dalam 14 kali pertemuan. Yang pertama, mengidentifikasi sumber data, pengumpulan data, dan memproses suatu data. Yang kedua, mendeskripsikan memproses suatu transaksi dokumen dan prosedurnya. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan pada pertemuan berikutnya masuk kepada bagaimana model-model e-bisnis. Setelah itu, dengan aktivitas pengendalian aplikasi atau pengendalian aktivitas secara fisik, dan dilanjutkan dengan materi pengendalian toleransi kesalahan dan pengendalian manajemen data. Kemudian pada pertemuan 7, topik pembahasan yaitu pengendalian sistem informasi dan pengamanan, dan dilanjutkan dengan penipuan suatu komputer dan bagaimana dengan tindak pengamanan suatu sistem tersebut. Kemudian masuk pada tinjauan menyeluruh proses sistem informasi, fungsi-fungsi umum software, dan operasional sistem informasi. Selanjutnya masuk pada aktivitas bisnis, di mana menjelaskan prosedur pengeluaran, tujuan siklus produksi, dan pengendalian siklus produksi. Saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery, di mana dalam menyampaikan materi saya menggunakan beberapa buku sebagai literatur, dan juga saya memberikan contoh studi case atau studi kasus yang terjadi di perusahaan. Dalam perkuliahan, saya melakukan pengajaran tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran mandiri, tes tadi, maupun pembelajaran terstruktur. Kemudian yang kedua ada interaktif. Di dalam kelas saya selalu berusaha memotivasi mahasiswa untuk bisa menyampaikan pendapatnya sendiri terkait pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, baik dalam forum diskusi ataupun aktif bertanya untuk setiap materi yang sedang dibahas, sehingga di dalam kelas itu terbentuk komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, sehingga pada akhirnya akan tercipta suasana pembelajaran yang lebih aktif, lebih hidup, dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada asesmen atau penilaian. Dalam hal ini saya melakukan asesmen atau penilaian berdasarkan matris penilaian yang telah saya sampaikan terlebih dahulu kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, di mana pada saat itu saya memberikan poin-poin penilaian kepada mahasiswa. Hal ini saya lakukan agar mereka bisa memotivasi diri mereka untuk bisa memenuhi poin-poin tersebut
dan bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk mereka sendiri. Baiklah, berikut saya akan memperlihatkan contoh pengajaran saya di dalam kelas untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Menurut teman-teman, apa sih yang tersirat dari pikirannya teman-teman mengenai dengan judul di atas? Ada yang bisa? Oke, mungkin yang di tengah. Menurut saya, ini adalah sistem yang mengolah data akuntansi menjadi informasi yang bermanfaat. Oke, betul. Mungkin yang jaket hitam? Menurut saya, ini adalah sistem yang membuat data informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Oke, bisa. Mungkin yang di sebelah kanan? Menurut saya, ini adalah alat untuk mengumpulkan dan data transaksi. Oke, berarti teman-teman sedikit tidaknya sudah ada yang tersirat ya di pikirannya teman-teman. Sebelum mengambil mata kuliah ini, kalian harus mengambil mata kuliah pengantar akuntansi dan kalian sudah mengambil di semester sebelumnya. Dan kalian telah mempelajari yang namanya pengantar akuntansi. Nah, di pengantar akuntansi, Ibu sedikit flashback ya ke belakang. Di pengantar akuntansi kan kalian sudah mempelajari yang namanya jurnal, matsaksi, laporan keuangan, laba rugi. Kalian pasti semua sudah paham mengenai laporan-laporan tersebut. Mengenai bagaimana caranya kita menjurnal, bagaimana caranya kita dari transaksi kita jurnalkan, kita buat laporan keuangan, terus buat laba ruginya sampai ke siklus terakhir. Itu semua kalian sudah mempelajari di semester sebelumnya. Jadi secara tidak langsung kalian semua sudah mempelajari yang namanya sistem secara skala kecil. Nah, kalau dalam sistem informasi akuntansi yang akan Ika bahas di semester ini itu ada beberapa sistem yang secara luas yang dulu akan bahas di 14 kali pertemuan selama satu semester ke depannya. Ibu harap kalian semua bisa paham di mata kuliah sebelumnya mengenai pengantar akuntansi ya. Jadi kita bisa melanjutkan di sistem informasi akuntansi karena di sistem informasi akuntansi ini kita tetap mempelajari bagaimana pencatatan tetapi melalui sistem yang sudah tersistem ataupun kita akan mencatat suatu transaksi menggunakan suatu komputer yang sudah ada sistem di dalamnya. Jadi Ibu harap kalian semua di semester sebelumnya sudah paham yang namanya transaksi, jurnal, laporan keuangan, ataupun laba rugi. Adapun kalian bisa buka di grup, Ibu sudah filmkan RTS dan kontrak perkuliahan. Di kontrak perkuliahan, di situ sudah ada poin-poin ya, bagaimana caranya Ibu itu menilai untuk satu semester ke depannya untuk mata kuliah sistem informasi akuntansi. Jadi kalian bisa lihat di kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Di situ ada Ibu jelaskan mengenai poin-poin pada lainnya. Ibu harap kalian semua bisa atau mampu mengerjakan dan mencapai poin-poin tersebut pada akhir perkuliahan. Nah, sekarang coba kalian buka MTS-nya. Ibu juga sudah kirim di grup. Di situ ada materi ya, materi yang akan Ibu bahas selama satu semester depan. Nah, untuk pertemuan pertama, Ibu akan membahas mengenai penjelasan sistem informasi akuntansi, apa-apa saja di dalamnya, apa yang dimaksud dengan sistem, bagaimana definisinya, kegunaannya, manfaatnya ya. Jadi Ibu harap
kalian semua itu bisa paham dulu mengenai sistem, apa itu sistem, sebelum Ibu menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi. Karena kan sebelumnya kalian sudah mempelajari pengantar ya. Berarti semua yang ada di kelas ini otomatis ya seharusnya sudah lulus untuk pengantar akuntansi. Jadi kita melangkah ke sistem informasi akuntansi. Ibu harap kalian semua di dalam kelas ini untuk 14 kali pertemuan kedepannya bisa sama-sama kita membahas mengenai sistem informasi akuntansi ini. Sistem informasi akuntansi ini terdiri dari data, terus ke sistem informasi akuntansi atau untuk diolah yang menghasilkan informasi yang bisa digunakan oleh user atau pengguna untuk mengambil suatu keputusan. Nah, sistem informasi akuntansi atau SIA ini merupakan suatu sistem mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi user atau pengguna lainnya untuk mengambil suatu keputusan. Dalam akuntansi, data yang dimaksud biasanya berupa transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, pembayaran gaji, pembayaran utang, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, data tersebut belum memiliki makna yang lengkap apabila belum diolah. Adapun mungkin alur pada gambar sebelumnya, di mana data adalah bahan mentah yang berasal dari aktivitas bisnis sehari-hari. Nah, contohnya mungkin dari nota penjualan, faktur pembelian, bukti transfer, kwitansi, dan dokumen transaksi lainnya. Data ini kemudian masuk ke dalam sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat dengan sebutan SIA, yaitu sistem yang dimana berfungsi untuk mencatat, mengelompokkan, memproses, dan menyimpan data transaksi secara teratur. Sampai di sini Ibu mau tanya, apakah ada yang belum paham? Ya, silakan. Ya. Saat ini perkembangan AI itu sangat masif termasuk dalam mengotomatisasikan pencatatan keuangan dan mendeteksi terjadinya fraud. Yang menjadi pertanyaan saya itu, menurut pandangan Ibu, bagaimana perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dapat mempengaruhi sistem informasi akuntansi? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Berarti tadi temannya bertanya mengenai AI dengan sistem informasi akuntansi ya. Perbedaan AI dengan sistem informasi itu sudah jauh berbeda deh. Atau bisa kita kenal AI ini bisa diakses oleh secara umum semua orang ya. Tetapi sistem, setiap perusahaan beda-beda sistemnya. Dan setiap perusahaan yang bisa mengakses sistem tersebut ialah SDM yang ada di dalamnya atau user yang akan digunakan atau pengguna yang menggunakan sistem tersebut ya. Jadi sistem ini sangat berpengaruh untuk suatu perusahaan karena perusahaan untuk mengambil suatu keputusan tidak harus menggunakan AI, tetapi dia menggunakan laporan yang telah diolah oleh sistem informasi akuntansi. Oke, sampai di sini paham? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, setelah data diproses oleh SIA, maka hasilnya menjadi suatu informasi yang berguna. Nah, informasi ini bisa berupa laporan keuangan, laporan penjualan, persediaan, laporan arus kas, laporan piutang, utang, ataupun laba rugi. Nah, informasi tersebut harus akurat, tepat waktu, relevan, dan mudah dipahami agar dapat digunakan dengan baik. Nah, selanjutnya informasi tersebut digunakan kepada user atau pengguna untuk mengambil suatu keputusan. Nah, dari data yang sedang diolah atau telah diolah itu sudah ada informasi yang bisa digunakan oleh user. Oke? Nah, adapun tahap terakhir. Di sini tahap terakhir ialah keputusan. Keputusan diambil berdasarkan informasi yang telah dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi atau SIA, di mana informasi tersebut ialah sudah akurat dari data mentah, sudah kita olah, sudah kita dapat informasinya,
untuk mengambil suatu keputusan. Oke? Mungkin ada contoh sederhana ya, di mana dalam kehidupan sehari-hari ini adalah pada usaha toko. Setiap transaksi penjualan dicatat sebagai data. Nah, data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi sistem akuntansi dan sistem itulah yang mengolah datanya untuk laporan penjualan harian. Jadi pihak toko bisa tahu setelah datanya diolah, dia sudah tahu stok penjualan apa yang akan ditambah. Jadi dia sudah bisa mengambil keputusan. Oke? Nah, adapun proses bisnis dan siklus transaksi. Yang pertama, ada siklus pembelian, siklus produksi, atau transformasi. Yang ketiga ada siklus pendapatan. Yang keempat ada siklus penggajian. Mungkin teman-teman bisa lihat subsistem dasar dalam SIA itu ada siklus keuangan, siklus pengeluaran, SDM, dan diperbantukan oleh buku besar dan sistem pelaporan, dan ada siklus produksi dan siklus pendapatan. Untuk slide ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan. Sebelumnya saya mau tanya itu, apakah sistem informasi akuntansi ini dibutuhkan di setiap perusahaan? Ya, setiap perusahaan memang membutuhkan yang namanya sistem informasi akuntansi atau sistem untuk mendukung manajemen suatu perusahaan. Karena apabila perusahaan sudah ada sistemnya, otomatis manajemen di suatu perusahaan itu lebih teratur, terkontrol, dan relevan, dan menghasilkan suatu laporan yang lebih efektif dan efisien. Oke, nah sampai sini sudah paham? Ya? Berarti SIA ini sangat penting di dalam perusahaan. Harusnya begitu deh, sangat penting. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena kalau si perusahaan tidak mendukung yang namanya SIA, otomatis perusahaan tidak bisa mengambil keputusan langkah apa ke depannya. Tetapi apabila dia sudah menerapkan yang namanya sistem informasi akuntansi, artinya manajer atau pengambil keputusan bisa tahu tentang laporan yang dia dapat. Apakah rencana ke depannya, bagaimana strategi yang akan diterapkan dalam suatu perusahaan tersebut. Oke, Ibu lanjut ya. Adapun peran akuntan dalam SIA, yang pertama itu ada user, ada manajer, ada konsultan, ada evaluator. Nah, yang pertama itu akuntan berperan sebagai user atau pengguna sistem. Artinya akuntan ini menggunakan aplikasi atau sistem tersebut untuk mencatat setiap transaksi secara berhari-hari atau mungkin diolah secara per bulan. Oke? Nah, yang kedua, akuntan juga berperan sebagai manajer. Nah, manajer ini ikut membantu manajemen dalam suatu mengelola informasi keuangan suatu perusahaan tersebut. Nah, informasi yang dihasilkan dari SIA digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengambil suatu keputusan. Nah, yang ketiga, akuntan juga berperan sebagai konsultan. Kenapa berperan sebagai konsultan? Karena kita bisa berkonsultasi. Nah, maksudnya di sini akuntan bisa memberikan saran kepada perusahaan mengenai sistem akuntansi yang baik dan sesuai kebutuhan. Nah, akuntan juga dapat membantu memilih aplikasi mana sih yang cocok pada perusahaan tersebut. Ya kan? Dalam merancang prosedur pencatatan transaksi, menentukan alur dokumen, serta memberikan masukan agar sistem tersebut digunakan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, akuntan ini berperan sebagai evaluator. Nah, evaluator ini bertugas menilai apakah sistem akuntansi ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Akuntan juga perlu mengevaluasi apakah data yang dimaksudkan ini sudah benar atau belum. Data yang diolah sudah betul atau belum, ya. Jadi apakah laporan yang dihasilkan juga sudah akurat atau belum. Jadi apakah prosedur pengendalian internal sudah diterapkan dengan baik atau belum. Jadi perlunya juga akuntan berperan sebagai evaluator. Nah, ada contoh sederhana di sini dalam sebuah usaha dagang, akuntan mencatat transaksi penjualan ke dalam sistem.
Nah, setelah data diproses, sistem menghasilkan laporan yang namanya laporan penjualan dan laporan laba rugi. Nah, laporan tersebut kemudian digunakan oleh pemilik atau manajer untuk mengambil suatu keputusan. Misalnya, apakah pemilik toko atau pemilik usaha dia menambah stok barang, mengurangi biaya, atau meningkatkan strategi pemasarannya. Untuk tugasnya, Ibu akan kasih tugas untuk pertemuan minggu depan ya. Ibu harap kalian semua mengerjakan. Silakan duduka halaman 32. Di situ ada tugas yang Ibu kasih ya, tolong dikerjakan. Nanti kita bertemu di minggu depan untuk membahas bersama-sama mengenai tugas tersebut. Ibu harap kalian semua mengerjakan. Kita akan ketemu di minggu depan. Ibu akan kasih kuis terlebih dahulu untuk kita mempermantap pertemuan hari ini. Dan lanjutkan dengan membahas bersama-sama hasil pengerjaan kalian untuk tugasnya masing-masing. Jadi jangan lupa ya, kita ketemu minggu depan untuk membahas tugasnya yang Ibu kasih hari ini ya. Untuk materi sistem informasi akuntansi ini, yang sudah Ibu paparkan, kira-kira dari teman-teman, bagaimana SIA ini berperan penting dalam suatu perusahaan? Apakah memang SIA ini hanya digunakan untuk perusahaan saja? Atau boleh untuk UMKM? Bagaimana menurut teman-teman? Nah, jadi untuk UMKM bisa menerapkan yang namanya SIA. Kenapa? Tidak selamanya perusahaan besar hanya sistemnya saja yang diperlukan. Banyak coffee shop atau kafe-kafe yang bisa Ibu katakan juga UMKM yang menggunakan sistem. Biasa mungkin dari teman-teman lihat ketika pembayaran, di situ kan sudah diterapkan. Mungkin teman-teman pesan kopi, pesan cemilan, itu kan sudah diterapkan semua. Berapa harganya, berapa total yang harus teman-teman bayarkan, itu kan sudah diinput semua melalui sistem oleh kafe tersebut, UMKM tersebut. Ya, kenapa bisa? Apakah semua perusahaan itu menggunakan sistem informasi? Yang Ibu ketahui itu iya, karena ketika perusahaan untuk mengambil keputusan, dia membutuhkan laporan yang telah diolah, bukan data mentah yang diterima begitu saja. Jadi perusahaan ketika berjalan 2-3 tahun, dia harus menerapkan sistem apa yang bagus digunakan untuk perusahaan ke depannya. Ketika dia sudah menerapkan sistem, artinya dia sudah bisa menjangkau ke depannya perusahaan tersebut akan seperti apa, strategi apa yang akan diterapkan. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan teman-teman semua paham pada perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi contoh pengajaran saya di dalam kelas. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.